Oke, baik semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang fungsi vakum pada sistem refrigerasi. Di sini ada yang udah tahu apa fungsi vakum pada sistem refrigerasi? Belum tahu, Mas. Belum ya. Baik, nanti saya jelaskan satu persatu dari fungsinya, dari cara untuk pemvakuman pada sistem refrigerasi itu sendiri. Jadi yang pertama ya, fungsi vakum ini. Vakum itu ini alatnya. Ini vakum. Vakum ini berfungsi untuk menghisap udara negatif atmosfer dari sistem refrigerasi. Jadi kenapa harus divakum? Karena pada pemipaan sistem refrigerasi itu pasti adanya mengandung uap air. Nah, seketika refrigeran itu bercampur dengan uap air, maka itu akan menjadi zat asam yang dapat membuat korosi pemipaan di sistem refrigerasi itu sendiri. Dampak dari korosi ini adalah pipa itu dapat bocor lambat laun. Dalam jangka waktu yang lama dia akan bocor tapi halus, tapi itu tetap freon itu akan terbang ke udara bebas, dan itu tidak diperkenankan freon itu terbang ke udara bebas karena akan merusak ozon di bumi kita. Jadi proses pemvakuman ini saya beri gambaran sedikit. Ini saya turunin lagi ya. Dalam sistem refrigerasi itu ada yang dinamakan unit indoor dan unit outdoor. Nah, ini saya analogikan pada sistem refrigerasi ini pada unit AC setengah PK. Saya tanya, unit setengah PK itu ukuran pipanya berapa? 1/4 38. 1/4 dan 3/8 ya. Iya. Jadi pada unit AC setengah PK itu pemipaannya itu standarnya 1/4 dan 3/8. Nah, ini saya analogikan, yang bawah itu 1/4, yang atas itu 3/8. Jadi pada pemipaan sistem refrigerasi ini, pipa 1/4 ini itu digunakan untuk mengirimkan liquid dari unit outdoor ini ke indoor unit. Liquid ini memiliki suhu yang rendah. Kenapa memiliki suhu yang rendah? Karena digunakan untuk menghisap udara panas yang ada di ruangan melalui evaporator yang ada di indoor unit. Nah, lalu seketika sudah dingin, maka sudah menyerap panas, panasnya itu akan dibuang melalui pipa 3/8 itu dan akan didinginkan kembali oleh outdoor unit. Nah, dari sistem refrigerasi ini itu terdapat sirkulasi refrigeran. Sirkulasi refrigeran itu dari outdoor unit mengirimkan refrigeran ke evaporator, lalu udara ruangan itu diserap oleh evaporator yang dibantu oleh fan di indoor unit. Lalu panasnya itu akan diolah kembali dan dibuang oleh outdoor unit yang ada di kondensor. Kondensor ini berfungsi untuk meredam panas yang dibantu oleh fan blower pada outdoor unit. Nah, ketika refrigeran itu sudah menjadi gas, maka refrigeran itu akan dirubah lagi menjadi liquid oleh pipa kapiler yang ada di outdoor unit untuk dikirimkan kembali ke indoor unit. Nah, begitu seterusnya sistem itu bersirkulasi. Refrigeran itu bersirkulasi pada sistem ini. Nah, yang harus kita vakum pada sistem ini adalah itu pemipaan
yang dipasang untuk koneksi antara indoor unit dan outdoor unit. Karena pipa ini dia itu terbuka ya, sebelum terpasang itu kan terbuka, pasti ada udara bebas yang masuk ke pemipaan ini. Maka itulah perlu divakum untuk menghilangkan kadar air yang ada di dalam pemipaan ini. Jadi pipa refrigeran ini itu sangat tidak diperbolehkan, tidak diperkenankan untuk adanya partikel-partikel lain untuk masuk ke pemipaan itu sendiri. Jadi fungsi vakum itu sebenarnya dia itu menghisap udara atmosfer yang ada di dalam sistem refrigerasi ini. Terus untuk pemvakumannya gimana? Kan di situ pertanyaannya. Nah, proses pemvakuman yang benar itu ketika sudah semua terkoneksi antara indoor unit dan outdoor unit sudah terkoneksi, lalu sebelum stop keran pada outdoor unit dibuka untuk mengalirkan freon ya, untuk mengalirkan refrigeran, nah itu harus dilakukan pemvakuman terlebih dahulu. Seperti itu. Prosesnya adalah biasanya pada unit setengah PK itu ada namanya valve service, adanya di pipa 3/8 atau di pipa suction. Suction itu pipa hisap dari sistem refrigerasi ini, pipa hisap. Nah, di sini kita koneksikan menggunakan ini ya, mesin vakum. Menggunakan mesin vakum. Nah, di sini pemvakuman yang baik itu harus kita vakum dulu selang yang akan kita gunakan. Biasanya kalau pemvakuman seperti ini kita kan tidak tahu parameter nilai pemvakuman itu berapa. Makanya kita gunakan alat ini namanya manifold gauge. Manifold gauge ini berfungsi untuk melihat berapa nilai vakum yang akan digunakan atau berapa nilai tekan yang akan ditekan pada sistem refrigerasi ini. Nah, kita taruh di sini ada namanya manifold gauge. Nah, biasanya manifold gauge yang ganda ini dia itu ada dua fungsi. Yang satu ini sebagai low pressure, yang satunya lagi adalah high pressure. Biasanya ditandai dengan dua warna, yang low itu biru dan yang high itu merah. Nah, untuk membedakan antara low dan high itu hanya dibedakan dengan warnanya, atau bisa kita lihat di titik jarum terakhir di sini itu tekanannya berapa. Biasanya kalau low di sini kita gunakan TASCO ya. Kita gunakan di sini untuk tekanan akhir dari manifold ini 500 PSI untuk low pressure-nya dan 750 PSI untuk high pressure-nya. Untuk vakumnya di sini low-nya 30 in Hg dan high-nya sama, kebetulan sama 30 in Hg.